Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu Tuhan persekutukan kami, memuji-Mu, belajar dari firman-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu Tuhan persekutukan kami, memuji-Mu, belajar dari firman-Mu. Berkati sertai kami di perenungan kami, biar Tuhan memberikan pencerahan, menambahkan hikmat bagi kami, kekuatan untuk melakukan, supaya nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk, saudaraku yang kekasih. Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang kelima. Kitab Roma pasal 5 ayat 17 sampai 19 akan menjadi pokok pikiran kita di kesempatan minggu yang indah ini. Roma pasal 5 17 sampai 19. Saya baca 17, saudara baca 18, 19 kita baca bersama-sama. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. (19) sama-sama. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudaraku yang kekasih, ketaatan pada Kristus adalah kemutlakan di dalam keimanan Kristiani. Ketidaktaatan pada hukum Allah itulah sumber dosa. Itu sebab istilah dosa harmatia memiliki satu makna tidak tepat kepada sasaran, tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Allah. Itulah dosa. Artinya dosa adalah sebuah pemberontakan terhadap ketetapan Allah, menambah, mengurangi kebenaran adalah dosa. Saya suka ketika Musa menutup Taurat, jangan ada yang menambah, jangan ada yang mengurangi. Lalu ketika kemudian wahyu pada kitab terakhir, Yohanes menuliskan kalimat yang sama. Jangan ada yang menambah, jangan ada yang mengurangi. Maka jelaslah bagi kita, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Menambah, mengurangi sama dengan dosa. Saya pikir ini perlu. Sehingga siapapun yang berkhotbah perlu hati-hati, perlu takut. Jangan sampai dia berbuat dosa. Di dalam ketidakpengertian dia bicara. Karena itu kalau tidak ngerti lebih bagus jangan bicara. Supaya ngerti banyak belajarnya. Ini prinsip penting untuk kita jangan sampai salah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, jadi saudara-saudara, taat tidak taat sangat terasa di dalam pergumulan kehidupan dua orang yang menjadi pokok perenungan kita. Digambarkan Adam dan Kristus. Adam adalah tipe tidak taat mengakibatkan kehancuran di Taman Eden, tetapi Kristus adalah tipe ketaatan mengakibatkan kemenangan di Taman Getsemani. Dua taman yang dulu pernah kita khotbahkan, antara Taman Eden dan Taman Getsemani. Nah saudara-saudara, kematian adalah karena ketidaktaatan. Di dalam Kejadian 2, 16 sampai 17, dengan jelas Allah memberi perintah kepada manusia. Semua yang di dalam taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali yang satu ini. No choice. Nah orang seringkali salah menerjemahkan ini. Seakan-akan ini adalah free will, kehendak bebas, boleh pilih ini, boleh pilih itu. Beda setengah mati. Itu peraturan ketetapan yang tidak boleh dibantah. Ini boleh, bebas. Yang ini tidak boleh, tidak bebas. Karena bebas manusia adalah bebas terbatas pada dirinya. Kebebasan hanya ada dalam keterbatasan. Tanpa keterbatasan, manusia tidak pernah mengerti artinya kebebasan. Ya. Nah ini menjadi bagian yang perlu untuk kita sadari. Hakikat diri secara quality ini penting dipikirkan dari perspektif teologi. Jangan hanya terjebak kepada filsafat-filsafat yang seringkali tidak mempunyai dasar argumentasi yang kokoh dan total. Nah, oleh karena itu jangan kau makan. Kalau kau makan mati. Adam, Hawa melanggar perintah Allah, tidak taat pada ketetapan Allah. Akibatnya adalah kematian.
Tidak saja mati rohaninya terpisah dari Allah, tetapi juga mati jasmaninya dalam proses menuju titik nadirnya. Sehingga Adam 1000 tahun kita bulatkan, lalu zaman Nuh dikatakan tinggal sekitar 120, Musa umur 120, tapi kemudian Musa bilang tinggal 70, 80. Itulah umur manusia. Nah, saudara-saudara, dengan amat sangat jelas, terang benderang kita bisa melihat bagaimana kematian adalah buah daripada ketidaktaatan dan manusia makin hari makin terpuruk karena tidak lagi mampu mengerti kehendak Allah, apalagi menjalankan. Manusia menjadi impoten, tanpa daya dalam hidupnya. Hidupnya menuju kepada titik hancurnya. Maka manusia berdosa tidak bisa tidak berdosa, selalu berbuat dosa. Bahkan ketika mereka berusaha mencari Allah, agama yang mereka lakukan apa? Justru berbuat dosa dan menimbulkan kekacauan. Itu gambaran menara Babel. Itulah usaha manusia pertama beragama. Jauh sebelum agama-agama ada. Suka atau tidak, belajar Alkitab harus tajam dan menyorot. Tidak terjebak pada tataran nilai-nilai sosiologi agama yang ada. Tapi bagaimana perspektif Kristiani menghantamnya. Tetapi bisa jadi kita punya pandang jadi berbeda setengah mati dengan dunia ini. Tetapi itulah perkelahian pemikiran, perkelahian intelektual. Karena itu orang Kristen tidak boleh menjadi orang yang bodoh. Smart, tajam. Tidak sekadar menelan mentah-mentah seluruh informasi. Biblikal atau tidak harus diukur. Sehingga kita meneropong dan menguji segala sesuatu pendapat-pendapat yang ada di kolong langit ini. Betul atau tidaknya. Karena itu jangan bangga ketika engkau mengetahui sesuatu. Karena belum tentu yang engkau ketahui itu sejalan dengan Alkitab. Maka belajarlah menggali Alkitab. Maka engkau akan tahu kebenaran. Dan apa yang ada itu kebenaran atau tidak. All truth is God truth. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Tapi kebenaran Allah yang common itu, kalau lepas dari yang special grace, maka lumpuhlah dia. Maka common grace hanya punya nilai ketika dia connect dengan special grace. Anugerah yang umum, yang dipahami banyak orang, hanya bernilai kalau dia terikat dengan anugerah khusus keselamatan yang diberikan Kristus pada orang pilihan. Nah di sini sebetulnya orang pilihan mempunyai keunggulan hebat. Itu sebab Paulus bisa datang ke Athena berdebat dengan orang-orang Athena, disarang mereka. Dan Paulus tidak terbantah. Itu keunggulan keimanan Kristen. Saudara-saudara, semuanya itu menjadi hilang di dalam kejatuhan dalam dosa yang mengakibatkan manusia tidak taat. Lalu dalam pasal Roma, pasal yang ketiga, Paulus mengatakan tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada manusia yang mencari Allah, apalagi mentaati ketetapannya. Datang dekat saja nggak mau. Maka agama adalah usaha menjauhkan diri dari Allah karena menemukan Allah yang berbeda dan membangun keyakinan yang bukan berpusat kepada Kristus. Perhatikan, agama adalah usaha menjauh dari Allah, bukan mencari Allah. Usaha menjauh dari Allah karena mau membangun Allah yang lain dengan Allah yang sejati. Memunculkan Allah-Allah dalam ilah, dalam dewa, sehingga manusia berpikir dia sudah menemukan, padahal justru dia sedang kehilangan berat. Dan manusia berpikir dia sudah bertuhan, padahal dia jauh dari Tuhan yang sesungguhnya. Nah karena itulah pemikiran-pemikiran di dalam Alkitab melompat begitu luar biasanya, ya, sehingga engkau sulit menemukan kesamaan dengan pikiran yang umum berlaku. Tetapi ini keunggulan di dalam kekristenan. Nah lagi-lagi saya katakan selalu milikilah keunggulan itu, pahamilah. Karena itulah bekal hidup kita sesungguhnya. Kita akan kuat mengerti dan menjalani hidup kalau tahu betul hidup itu apa dan mau kemana. Tidak ada sulitnya hidup kalau kita mengerti tujuan hidup. Engkau akan mengalami kesulitan hidup ketika berpikir saya tidak punya uang, orang lain punya uang, saya kan pengen punya uang. Kalau itu tujuan hidupmu terlalu rendah bukan? Tapi kalau kau mengerti tujuan hidupmu bermakna bagi orang lain, tidak kaya pun engkau bisa seperti janda miskin yang memberi dan pemberi yang sangat baik. Engkau bisa menjadi orang sakit seperti Paulus dengan duri, tetapi tetap mengatakan di kelemahanku nyata kekuatan Allah. Unggul di dalam logika pikir, unggul di dalam nilai. Nah itulah Kristen. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian karena ketidaktaatan menjadi satu gambaran kegagalan hidup manusia di dalam bertuhan. Disitulah manusia terjebak, disitulah manusia berputar-putar. Usaha kembali ke jalan Allah justru menemukan jalan yang dipikir lurus dan benar. Ternyata salah luar biasa. Ya, karena itu kita hidup di dalam dunia yang mengagungkan agama. Kita hidup di dalam dunia di mana norma-norma diatur sedemikian rupa.
Sehingga toleransi beragama bukan sesuatu yang salah. Tapi pluralisme di dalam konteks keagamaan menjadi masalah. Pluralitas is yes. Pluralisme no. Say yes to pluralitas. Karena keberaneka,an keberagaman agama. Tapi pluralisme usaha menuju kepada satu titik dia teologi-teologi agama. No. Nah kalau orang Kristen nggak jeli kan sudah repot ya. Pluralisme, pluralitas, pluralis. Ini mesti bisa dibedakan. Jadi kita tidak bisa mentah-mentah menerima itu. Saya lucu setengah mati ketika ada seorang pemimpin partai Kristen. Oh kita memang partai agama tapi kita menerima pluralisme. Ini tidak bisa bedain pluralisme dan pluralitas. Nah itu repotnya. Keanekaan kita bisa terima. Tetapi di dalam keanekaan mesti muncul menjadi satu konsolidasi. Nanti dulu kita tidak bisa terima. Sampai kapanpun Kristus jalan satu-satunya. Mana ada jalan lain? Apa Anda mau ada jalan lain? Suka atau tidak? Tapi Anda tidak perlu memaksa agama lain harus mirip kita, bukan? Maka terjadilah apologetika atau kompetisi di dalam debate. Bagaimana memperdebatkan iman itu dengan bertanggung jawab. Bukan kita angkat senjata dan berperang. Nah seni keimanan itu lagi-lagi saya bilang. Menjadi seni paling tinggi itu adalah kekristen. Ya, estetika paling hebat itu Kristen. Kita boleh beda total. Tapi aku tetap mengasihimu. Itu saya mengagumkan. Ini logika pikir Kristen. Karena Kristen bukan menang-menangan. Itu sebab Kristen tidak diajar untuk mengangkat senjatanya. Tapi memberitakan Injilnya. Itu sebab Kristen tidak dianggap, tidak didorong diajar Alkitab menyadakan orang lain. Justru memberi ruang dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Namun kebenaran tetap satu, hanya Kristus itu. No kompromi untuk itu. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pemberontakan manusia ya, yang menjadi gambaran daripada keberdosaan. Disitulah kematian terhadap ketaatan. Karena tidak lagi ada kegairahan bagi kita untuk mentaati ketetapan Allah. Perjalanan hidup kita adalah perlawanan demi perlawanan kepada Allah. Salib menang atas ketaatan. Apa maksudnya? Saudara-saudara, gambaran PL yang menceritakan bagaimana manusia tidak mampu taat dimulai dari yang namanya Adam Hawa. Lalu diteruskan generasi kedua, Kejadian 6 ayat 5. Manusia itu tambah hari tambah jahat sampai kemudian Tuhan murka dan menurunkan air bah. Maka habislah manusia. Habislah keturunan Kain. Sehingga keturunan yang ada tinggal keturunan Set yang bernama Nuh. Dari Nuh lah kemudian datang. Berarti dunia sudah bersih bukan? Karena kan keturunan Kain sudah habis. Keturunan Set kan keturunan benar. Yes, tetapi benar dalam tanda petik. Karena ternyata Nuh lalu melahirkan anak Ham, Sem, Yafet. Belum berkembang biak. Ham sudah menciptakan permasalahan. Tapi Nuh menciptakan peluang. Dia minum, mabuk lalu telanjang. Ham melihat dan menceritakan aura papanya yang dilihatnya itu adalah aib yang diceritakan. Sehingga Tuhan murka kepada Ham dan Ham menjadi terkutuk. Tetapi keterkutukan Ham adalah peluang yang dimungkinkan oleh papanya sendiri. Nah, itulah rumah tangga. Itulah kehidupan manusia berdosa. Maka dosa terus bergerak. Ternyata air bah tidak pernah cukup, bukan? Lalu manusia itu terbentuk. Diperbudaklah mereka di Mesir. Ah, itu bangsa pilihan Israel dari anak Yakub. Lalu kembali ke tanah perjanjian. Sampai di tanah perjanjian mereka gagap gempita dengan kemenangan. Tapi tidak pernah puas dengan teokrasi. Mereka menggantinya menjadi monarki. Tidak puas dengan sistem hakim-hakim yang diangkat Allah. Mereka memilih raja bagi mereka. Rusak lagi. Hanya 3. Saul, Daud, Salomo. Pecah kerajaan. Israel bersatu hanya 3 generasi. Saya sering berkata, bukalah matamu, belajarlah Alkitab. Tidak ada cerita kerajaan di kolong langit ini yang seironis kerajaan Israel. Hanya 3 periode udah bubar, pecah 2. Utara, selatan. Lalu utara hancur di tangan Asyur. Selatan hancur di tangan Babel. Terpuruklah mereka. 1948 baru merdeka. Ditambah 500 tahun sebelum Masehi pulang dari Babel. 2448 tahun. Menjadi orang jajahan. Itu bangsa pilihan itu. Ada apa? Pertanyaan menarik. Kata kunci cuma satu. Ketidaktaatan. Selama mereka taat, mereka memenangkan pertempuran. Selama mereka taat, mereka hidup dalam kebenaran. Berkat Tuhan di kehidupan mereka. Ketika mereka tidak taat, mereka terpuruk dan kalah. Itu terlihat dalam sepanjang perjalanan. Sehingga waktu Musa angkat tangan menang perang. Itu bukan soal angkat tangannya. Kalian angkat tangan pun hari ini gak jelas siapa yang menang.
Karena nggak ada urusannya itu. Tapi itu sikap memohon kepada Allah. Taat pada hukumnya. Taat pada ketetapannya. Itulah kunci kemenangan yang sesungguhnya. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih, perjalanan Israel menjadi gambaran di dalam perjanjian lama. Betapa bangsa itu tegar tengkuk gagal untuk taat. Sampai Kristus datang pun tak hendak mereka sujud padanya dan mengikut dia. Malah menyalibkan dia. Tapi apa yang terjadi? Menjadi menarik. Salib menang atas dosa. Di Matius 26 ayat 39. Di pergumulan Getsemani. Yesus Kristus mengalami satu pergumulan yang sangat berat. Sehingga dia berkata, Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Dia punya keinginan. Dia tidak munafik untuk hal itu. Dia tidak menutup-nutupi seakan-akan tidak ada kelemahan. No. Makin engkau bercerita, engkau tanpa kekurangan, engkau bercerita tanpa kelemahan sebagai orang Kristen. Bahkan kalaupun engkau pendeta, engkau penipu paling berat. Siapa manusia tanpa persoalan? Kalau kau tanya aku, terlalu banyak pergumulanku dan aku mengambil keputusan salah. Yang harus ku perbaiki dan terus belajar menemukan kesejatian kebenaran. Aku rindu dan aku akan terus ke sana. Di jatuhku aku bangun lagi dan berteriak memohon belas kasihannya. Tuhan tolong aku. Di pergumulan Kristus, Alkitab menceritakan, keluar keringat seperti darah, mengalir kencang di dinginnya malam. Bagaimana bisa itu? Ya, cuaca di sekitar penanggalan Maret April adalah cuaca dingin. Bukit Zaitun di atas bukit. Dan itu memang tempat yang dingin. Maka tidak bisa membayangkan di kedinginan malam ada keluar keringat seperti darah. Puncak ketakutan yang luar biasa. Pergumulan. Tapi pergumulan itu diselesaikannya dengan berkata, namun bukan kehendakku, kehendakmulah yang jadi. Penaklukan diri, ketaatan pada kehendak Allah, kunci kemenangan salib. Getsemani telah menjadi kata kemenangan itu. Salib hanyalah penuntasan dari jalan kebenaran yang sudah dipukul di taman Getsemani. Di bukit Zaitun itu. Maka di sana saudara-saudaraku yang kekasih, ketaatan berkata bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi, sudah luar biasa. Padahal hidup kita nyaris adalah kehendakku. Dan itulah yang kita doakan supaya Tuhan memenuhi tiap apa yang menjadi kehendak kita. Doa kita seringkali jauh dari keselarasan dengan apa yang menjadi kehendaknya. Dan mirisnya, doa yang salah dilanjutkan lagi dengan kesaksian yang salah pula lagi. Makin jauhlah kita dari kehendaknya. Celakanya dari peristiwa-peristiwa. Lalu kita merasa kita luar biasa. Hanya kita kehilangan kepekaan, penuh dengan kebebalan. Di mana? Di pengucapan kita akan. Maka kita berpikir kita orang beragama. Padahal kita sudah terhilang dari dia. Kita pikir kita sedang mengikut dia dan berjalan bersama dengan dia. Padahal kita lagi membangun kerajaan diri sendiri. Yang memakai label, merek, stempel, stiker. Yesus Kristus itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ini menjadi pergumulan yang penting dipikirkan oleh gereja Tuhan. Pertandingan hidup kita, bagaimana untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di Taman Eden, Adam tidak taat kepada hukum Allah. Dicobanya demi kesamaannya dengan Allah. Ia melihat peluang dia bisa sama dengan Allah. Ditabraknya hukum dan dia tidak taat. Kristus yang sama dengan Allah justru melepaskannya. Itulah Kristen. Kristus yang sama dengan Allah. Yang datang dari sorga justru melepaskan hak yang ada pada dirinya. Taat melakukan apa yang menjadi gugatan Allah. Selalu ingat kalimat ini. Keunggulan Kristen adalah pengabaian diri. Doa yang benar adalah doa yang bertanya, ya Tuhanku, apa yang harus kulakukan untukmu? Lalu ditutup dengan, ajari aku, kuatkan aku, taat pada ketetapan-ketetapanmu. Itu doa yang paling mutu.
Itu sebab Yesus mengajar, kalau kau berdoa katakanlah seperti ini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak kami. Karena itu saudara-saudara, di dalam sikap dan pikiran Kristiani kita harus mampu memainkan peran kita secara penuh, menjalankan dengan cara yang bertanggung jawab, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkualitas. Hidup kita menjadi hidup yang bermutu. Oleh karena itu, camkan dan pikirkanlah bagaimana seharusnya kita hidup sama seperti dia yang telah memenangkan ketaatan dengan cara menaklukkan dirinya pada ketetapan Bapaknya. Bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Darah yang mengucur seperti keringat yang berkucur seperti darah cukup menjadi alasan ia mengabaikan ketetapan Allah. Tapi tidak, ia tetap di sana. Kita punya selalu banyak alasannya. Kenapa kamu gini? Karena ini, karena itu kan. Semua kelalaian pelayanan, kelalaian ini, kelalaian, semua kemalasan diri kita jadikan alasan untuk kemudian kita berpikir ya karena ini, karena itu. Lalu akhirnya kita merasa tidak mengapa atau tidak melayani Allah. Belajar untuk taat terhadap kehendaknya. Itu menjadi bagian penting. Karena memang hidup adalah sebuah pertandingan yang tidak akan kunjung usai selama bumi masih berputar dan kita ada di sana. Selama kita masih di dalam dunia ini. Di dalam Filipi, pasalnya yang kedua menjadi satu ungkapan yang sangat luar biasa. Di dalam ayat 8 dikatakan apa? Di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan di Getsemani tidak usai. Ketaatan itu berlanjut dan menuju bukit Golgota. Perjalanan makin mencekam. Kenapa? Karena sesudah Getsemani, datanglah orang bersama muridnya Yudas yang menjualnya. Sesudah pergumulan Getsemani, kekecewaan pertama, Yudas menjual Yesus. Muridnya yang makan satu piring dengan dia, mengangkat tumit dan menendangnya. Miris, sakit susu. Ya, jangan pernah jadi pengkhianat dengan alasan apapun dalam hidupmu. Karena tidak lagi ada harga dirimu. Perhatikan kalimatku, jangan pernah jadi pengkhianat dalam hidupmu. Karena harga dirimu sudah tiada. Itu sangat luar biasa susahnya. Kalau kau tidak suka sama orang, jabat tangannya, katakan perasaanmu, tapi jangan pernah jadi pengkhianat dalam peristiwa itu. Yudas menyakitkan. Tak selesai. Warna penyangkalan Petrus mendapat dalam luka sebelum dia tersalib. Aku tidak kenal dia. Si gagah yang berkata, iya guru, yang lain boleh tercerai-berai, aku tidak. Penyangkalan. Esok harinya, ia digiring. Orang menonton, ada yang menangis. Tapi siapa yang bersimpati padanya? Veronica terpuruk, coba menyeka darah Yesus tapi tak berdaya. Wanita yang tampil di sana, tak seorang pun pria. Jagoan-jagoan itu ternyata pengecut semuanya. Miris, bacalah Via Dolorosa, jalan salib. Wanita memberikan perhatian. Tapi sayang ternyata ada juga sekelompok wanita yang menangis. Dan Yesus menatap mereka, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Waduh, jalan salib itu makin kuat saudaraku. Petrus menyangkalnya, Yudas menjualnya, murid yang lain tercerai-berai entah kemana. Yohanes murid yang dikasihi ada di seputar salib, ada di halaman imam besar, tapi tidak tahu harus melakukan apa. Diam 1000 bahasa. Yesus begitu sendiri.
Sehingga kita pernah berbicara bagian ini bagaimana pergumulan penderitaan Yesus Kristus yang amat sangat luar biasa berat. Kenapa? Karena Yesus tidak saja dicambuk luka, tapi jiwanya dikhianati luar biasa. Ia sendirian, betul-betul sendirian. Ia menjadi tontonan. Salibkan dia. Teriakan itu pun begitu hebatnya. Di antara mereka yang berteriak, kalian bisa temukan ada orang yang pernah menikmati 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Masa mereka nggak tahu terima kasih, Pak? Besoknya mereka datang sesudah peristiwa itu. Yesus menghardik mereka. Kau datang untuk roti, bukan untuk firman kan? Orang itu pasti jengkel. Hari ini ada kesempatan, salibkan dia. Belum lagi yang dihardik dan ditegurnya. Maka para imam bersemangat, tambah energinya ketika melihat dia sudah tertangkap dan menuju bukit salibnya. Bangga, kami benar, kami menang. Miris saudara. Allah seakan-akan membiarkan ia dalam kesendiriannya. Salib semakin dekat. Ia terpuruk. Simon Kirene ikut memikul salibnya. Tapi Simon Kirene tak pernah dengan sengaja. Simon Kirene hanyalah orang yang mendapatkan kasih karunia. Punya kesempatan luar biasa memikul salib Yesus Kristus. Ingat, Simon Kirene tidak pernah mendaftarkan diri untuk memikul salib itu. Dia ditarik secara acak. Tapi itulah kasih karunia yang justru didapatnya. Puji Tuhan. Bagi orang lain itu mungkin kutuk dan celaka. Salah tempat. Di waktu yang tidak tepat. Kenapa kau ada di situ? Coba di rumah. Tetapi bukan. Justru di waktu yang tepat. Di tempat yang tepat. Simon dari Kirene mendapat kasih karunia ilahi. Memikul salib Kristus. Saudara, pada waktu kita membaca bagian itu terus menjelajah. Saudara kalau membaca Alkitab seperti wiper ya, bolak-balik. Baca kisah itu di Injil, baca di Kisah Rasul, nanti kau akan temukan siapa Simon dari Kirene, siapa istrinya yang dikagumi oleh Paulus, siapa anak-anaknya yang kemudian jadi orang-orang Kristen terkemuka. Hari ini darah kita boleh tercucur, tidak akan pernah sia-sia. Itu keyakinan imanku. Mungkin aku tidak sempat melihat yang paling bagus, yang paling kuharapkan dalam hidupku. Tapi aku berdoa, kiranya hari-hariku dalam setia melayani dia. Maka matiku boleh menjadi tonggak sejarah. Itu mimpiku. Buat mimpimu dan lakukan itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia taat sampai di kayu salib. Ketika semua orang sudah meninggalkannya. Ia tetap ada di sana. Sumpah serapah, penghinaan luar biasa. Satu kata pamungkas yang diucapkannya. Kita sudah merenungkan itu. Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya sudah pernah mengungkapkan itu di dalam 7 kata penuh kuasa. Bagaimana mereka nggak ngerti? Itu para imam militer. Itu semua 17 tahun ke atas. Bagaimana mereka nggak ngerti? Taurat itu sangat dipahami, sangat dikuasai oleh imam. Hukum legalitas sangat dipahami, dikuasai oleh para militer. Bagaimana tidak mengerti? Mereka pikir mereka pemenang. Padahal mereka tidak lebih daripada pecundang. Mereka pikir mereka hebat seperti raja memutuskan keputusan. Padahal mereka tidak lebih daripada budak setan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka bodoh. Mereka tertipu. Dan ia masih di sana. 7 kata itu mengalir. Harusnya membuat kita terpecah. Taat. Dan puncaknya. Aku haus. Menuju titik-titik yang paling berat. Eloi, Eloi, lama sabatani. Mengapa engkau tinggalkan aku ya Bapakku? Karena dia menanggung seluruh dosa. Allah suci tidak bisa melihat Yesus yang lumur dosa. Saudara-saudaraku, tahukah engkau? Di kesendiriannya, ia tetap di sana. Maka ditutupnya lah dengan kalimat pamungkas lainnya. Kepadamu Bapa, kuserahkan nyawaku. Taat sampai di kayu salib, taat sampai matinya. Jalan salib dijalaninya, Getsemani dilewatinya.
tersalib, 7 kata diucapkannya, nyawa diberikannya. Ketaatan tanpa reserve, itu yang Tuhan mau dari kita. Jangan cengeng. Saudaraku yang kekasih, iman Kristen kita harus dibuat tangguh. Paulus melayani Tuhan. Kemuliaan ditunjukkan dan dialaminya. Surga dilihatnya, tapi duri yang didapatnya. Kesakitan yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan berkata, tidak Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Paulus terus berjalan. Banyak orang sembuh karena pelayanannya, tapi dia sendiri sakit seumur hidupnya. Dia mengalami kesulitan bahkan ketika di penjara Roma. Timotius muridnya sampai akhir hayatnya, gangguan pencernaannya tidak pernah tuntas sembuh. Dia tidak boleh minum air putih, harus menambahkan sari anggur di sana. Mundur ke belakang, Elisa menjadi kisah yang luar biasa. Naaman si kusta bersih hanya karena sungai Yordan. Kuasa Tuhan nyata pada Elisa, tapi catatan miris lainnya, Elisa mati karena sakitnya. Apakah mereka orang-orang yang tidak diberkati Tuhan? Bersyukurlah kepada Tuhan. Mereka mengalami derita dan pergumulan dan mereka memenangkannya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, saya pikir ini menjadi bagian yang harus kita pikirkan dalam hidup keimanan kita. Bagaimana kita belajar dan menggumulinya. Maka dia sampai mati taat di kayu salib. Para nabi, para rasul, tak ada sakit yang bisa menghadang mereka. Tak ada pedang yang bisa menghentikannya. Yesaya rela digergaji dibagi 2. Yeremia terpuruk di pelayanannya. Para rasul keluar masuk penjara. Penyaliban, penyesahan dialaminya. Tapi mereka tetap berkata, seperti Petrus juga berkata, terlalu mulia mati seperti ini. Pada waktu itu dia disalib, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Bagaimana bisa terlalu mulia? Iya, karena dia ingat guru yang disangkalnya mati tersalib. Bagi dia mestinya mati dicincang. Kenapa? Ketaatan telah mengubah ketakutan menjadi keberanian yang tak terbatas. Perhatikan, ketaatan telah mengubah ketakutan menjadi keberanian yang tidak berbatas. Dan itulah ketaatan. Saudaraku yang kekasih, ini yang mesti kita pikirkan dalam hidup kita. Saya selalu cerita, papa saya mendidik keras. Kalau nggak bisa lawan orang pakai taman, pakai batu. Saya ngerti artinya berani. Tapi di kemudian hari, ketika saya jadi pendeta, itu menjadi salah satu yang saya takuti. Keberanian yang bisa salah dan membuat saya jadi jatuh dalam dosa. Tapi bergumul untuk menjalani keberanian yang benar, itu beda bumi langit. Tentara Jepang Harakiri terkenal dengan keberanian, berani mati demi kaisar. Itu karena ketidaktahuan. Dia pikir dia mati, dia akan masuk surga karena mengabdi pada kaisar. Karena kaisar dipahami keturunan dewa. Kalau dia berani mati demi kaisar karena kaisar keturunan dewa, bukankah amat sangat luar biasa lucu kalau orang Kristen tidak berani mati karena Kristus Tuhannya? Karena itu gereja sudah kehilangan semangat itu, saudara. Gereja menjadi pengecut yang luar biasa. Sakit merengek, miskin berteriak. Maunya adalah mau mirip dengan dunia. Ingat selalu kalimatku, kaya bukan dosa, tapi miskin bukan aib. Dosa atau aib adalah hidup hina, hidup dalam dosa. Hidup tidak benar. Bukan soal kaya miskin. Maka sikap keimanan itu harus menjadi semangat kita. Harus menjadi gairah kita. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti pimpin kita. Tuhan pasti berkati kita. Karena itu ketaatannya bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kiranya boleh menjadi ketaatan kita. Supaya kita terus taat mengiring dia. Tidak cengeng. Tidak goncang. Di dalam Roma 5:19 yang kita baca tadi. Oleh ketaatan Kristuslah dosa akibat ketidaktaatan Adam dikalahkan. Perhatikan, oleh ketaatan Kristuslah
dosa. Karena ketidaktaatan Adam dikalahkan. Ketidaktaatan Adam mendatangkan malapetaka, kematian, kebinasaan yang kekal. Ketaatan Kristus memberikan hidup yang kekal. Tidakkah engkau rindu supaya apa yang Kristus kerjakan menjadi ketaatan yang mewarnai hari-hari kita, supaya hidup kita bisa menjadi berkat nyata dan menolong banyak orang menemukan kebenaran itu, hidup di dalamnya. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 19, Paulus bicara, jangan karena orang sunat, kalau kau sudah sunat ya sudah jalankan itu. Tapi jangan karena tidak sunat lalu kau mau buru-buru sunat. Nah ini bicara orang Kristen yang rupa-rupanya banyak juga munafik. Lalu berpikir, kalau nanti mereka adalah orang Yunani tidak sunat lalu sunat seperti orang Yahudi, mereka jadi hebat. Mereka ribut saudara. Lalu Paulus bilang, perhatikan, bukan soal itu. Tetapi yang paling penting, apa kau mentaati hukum Allah. Saya senang luar biasa bagian itu. Maka aku akan meminjam kalimat itu dan berkata, jangan engkau terjebak pada ritual. Hal-hal yang kau diskusikan dan kau debatkan. Tetapi kau lupa memenuhi hukum Allah. Kenapa engkau ribut urusan baptisan? Kenapa engkau ribut urusan ini, urusan itu? Tapi hukum Allah yang penting engkau langgar sana dan situ. Persis seperti para ahli Taurat itu. Mentaati hukum Allah lebih penting daripada ritual. Orang yang mentaati hukum Allah pasti menghargai ritual. Tapi orang yang melebih-lebihkan ritual kebanyakan melanggar hukum Allah. Karena sebetulnya gagal dalam menjalankan hukum Allah. Mereka bersembunyi di balik ritual supaya tampak suci. Itu mengerikan. Nah itu sikap pengecut gereja yang tidak boleh ada, saudara. Mari kita keluar. Untuk apa kau kasih perpuluhanmu bolak-balik? Dari bulan ke bulan. Juta atau miliar. Tidak ada nilai. Kalau kau tidak menjalankan hukum-hukum Allah dalam hidupmu. Mengasihi sesamamu. Ketika tidak ada yang melihatmu. Memberi. Ketika tidak ada yang menghormatimu. Itulah pertandingan pergumulan kehidupan kekristenan kita, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu kemenangan atas ketaatan oleh Kristus menjadi karakteristik hidup orang percaya. Ketaatan sekali lagi adalah kunci kemenangan yang limpah. Di sanalah kita ada dan di sanalah kita berjalan. Karena itu, mari kita hidup taat. Taklukkan diri sepenuhnya pada kehendak Allah menjadi gugatan penting. Itu sebab Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Bagaimana menyangkal diri menjadi kata yang sangat perlu. Sehingga hidup itu bukan lagi aku, kata Paulus, tapi Kristus di dalam aku. Hidupku hanya mengabdi kepadanya. Seluruh pikiranku, seluruh perhatianku hanya pada Injil itu. Belajarlah mencintai dan terlibat di situ. Tidak ada hal yang lain ketika engkau mau mengerti kehendak itu. Semua bisa dipinggirkan. Tapi perhatianmu hanya kepada Kristus. Dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Mari hidup taat yang kedua. Belajar mentaati Allah. Dengan penyangkalan diri. Yang akhirnya membuat engkau bisa menguasai dirimu. Saya kagum kalimat ini. Karena penguasaan diri adalah kemampuan di mana orang bisa tenang. Maka orang tenang bisa melihat, memilih apa yang harus dikerjakan. Itu penguasaan diri. Tapi kalau tidak gerasa gerusu, ini kerja, itu kerja, semua mau dikerjakan, tapi satu pun tidak ada yang beres. Kerja, semua mau dilakukan, tapi satu pun tidak ada yang mutu. Hati-hati. Tuhan mau persembahanmu yang berkenan padanya. Pilih dan fokuslah melakukannya. Tajam. Apa yang menjadi kehendak Allah. Kadang-kadang saudaraku yang kekasih, tidak bisa semua kita dapatkan dalam hidup ini. Tapi apa yang kita berikan kepada Tuhan dengan segenap hati akan menjadi nilai yang paling tinggi. Penguasaan diri menjadi kata kunci. Oleh karena itu mari terus kita bergumul supaya penguasaan diri itu memenuhi hidup kita. Di dalam tiap-tiap langkah kita. Bagaimana? Bahwa Tuhan lebih penting. Bagaimana memahami bahwa makan, minum tidak lebih penting daripada hidup. Hidup lebih penting daripada makan minum. Masa iya sih demi makan minum kau hina hidupmu dengan dosamu? Pakaian tidak lebih penting dari tubuh. Masa iya sih tubuhmu kau hina
hanya untuk sebuah pakaian bagimu, camkanlah itu. Saya kalimat Yesus di dalam Matius 6 itu menarik, saudara. Karena memang kita lupa menaruh skala priority. Kenapa? Karena tidak mampu menguasai diri. Tidak mampu menguasai diri menimbulkan kekhawatiran pada hal yang tidak perlu. Siapa bilang kita nggak perlu uang? Kita perlu uang. Tapi kalau kau bilang karena ada uang kau hidup, engkau orang yang paling bodoh. Banyak orang kaya mati di kekayaannya. Banyak orang miskin yang meminta-minta masih hidup di pinggir jalan sana. Camkan itu. Maka kalau pergi ya, kalau orang meninggal kita lihat, kita perlu bijak ya. Makanya kalau jalan itu lihat kiri, lihat kanan. Hidup ini bukan soal kita siapa. Kalau hidup ini soal kita, aku nggak punya ini, aku nggak punya ini, aku mau beli ini, aku mau itu aja hidup kita tiap kali. Gak akan berputar-putar karena kita yang kita perhatikan. Tapi kalau saja kita melihat ke kiri, waduh pengemis itu di situ. Lalu kita pergi ke rumah duka, waduh meninggal. Ini sahabat kita, orang tua atau siapapun namanya atau keluarga kita. Ini orang kaya raya meninggal loh. Meninggal, padahal dia kaya loh. Kenapa meninggal? Gak tahu Pak, mendadak. Kemarin ada anggota keluarga kami, aduh baru 52 layakmu ini katanya, udah meninggal, tabrak. Dia naik motor habis antar anaknya, dia pakai motor dah, ditabrak mobil. Ibu-ibu naik mobil Matic, udah pasti mungkin bukan injak rem malah injak gas, pasti kagok. Meninggal. Saya cuma mikir saudara, 52. Saya sampai sempat bilang pikir-pikir akunya yang sakit dari kawan ini. Kawan ini sehat-sehat terus. Dari 2000 sampai sekarang sudah belabak belubuk bolak-balik keluar rumah sakit. Dia meninggal masih hidup. Itulah kecelakaan, bukan soal kecelakaan. Mati orang cuma cara saja celaka. Bisa banyak cara mati kok. Lalu kita jalan. Dia punya rumah, dia punya istri, dia punya kendaraan, dia punya makan, kerjaan bagus. Sebelah sana ada orang mati. Sebelah sini ada pengemis masih minta-minta sama kita. Udah lama kita ngeliat di situ. 1000-2000 pun sudah jadi kebahagiaannya. Masih hidup dia. Kuasai dirimu. Kenapa? Supaya kau bisa mengisi hidupmu dengan taat pada Tuhanmu. Maka itulah investasi terbesar. Kapan mati bukan isu. Kapan mati gak penting. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan punya kesempatan menikmati apa yang dinikmati para rasul walaupun sedikit. Saya bersyukur kepada Tuhan yang memberi aku kesempatan untuk memahami arti pelayanan di tengah kesulitan. Ya. Kadang seperti yang saya suka share ya, Pom Payung lemah saja ini pastor krek, rasanya kagak pengen dengar itu. Tapi ketika diperhadapkan pada satu hal baru tersenyum. Iya, Tuhan baik. Tidak semua orang bisa merasakan apa yang Tuhan berikan. Maka tidak akan pernah ada kata capek dan berhenti untuk melayani. Dan aku bisa berkata itu karena aku mengalami. Saya bisa bilang kan, jangan takut sakit, tapi nggak sakit. Ya gampang ngomong. Saya sakit dan sakit saya bukan sakit ecek-ecek. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, ya baik pada hidupku. Maka selalu saya katakan, tidak penting umurmu panjang berapa, tapi penting karyamu berapa banyak di hidupmu. Terakhir, ingat, ketaatan itu adalah kunci kemenangan dalam menjalani kehidupan. Salib Kristus telah memenangkannya. Maka ketaatan menjadi perjuangan kita. Milikilah dan hidup di dalamnya. Itulah kekuatan yang semestinya. Barang siapa tidak bisa taat dalam hidupnya, ia hanya manusia celaka yang menyebut dirinya Kristen, tapi sesungguhnya tidak ada Kristus di hari-harinya. Yuk belajar taat pada ketetapan Allah yang hidup itu. Yuk belajar melakukan apa yang Allah mau di hidup kita. Mari kita lakoni supaya kehidupan kita menjadi keunggulan yang berkemenangan. Disitulah gegap gempita kehidupan tiap orang percaya. Bagaimana mereka berjalan dan memainkan peran dengan sungguh-sungguh sehingga hidup mereka menjadi hidup yang berkenan kepada Bapa di dalam sorga. Begitulah tiap kita menjalani hari-hari kita dan terus mengukur diri kita dengan ukuran yang dikehendaki olehnya. Biarlah
dalam keberanian mengevaluasi diri, kita makin menemukan nilai-nilai yang hakiki dalam hidup pengabdian kita. Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menolong kita. Dia sudah memenangkan pertandingan ketaatan. Kiranya kita juga kalahkan rasa malasmu, kalahkan cinta dirimu, kalahkan kebutuhan-kebutuhan sekunder yang seringkali kau rubah jadi primer. Tentang makanmu, minummu, pakaianmu, rumahmu, tapi kau abai kebutuhan primer yang kau buat menjadi sekunder. Pengabdian dan pelayananmu pada Tuhanmu. Jangan salah tempat, jangan salah lokasi. Hidup bukan tentang engkau, tapi hidup tentang Kristus di dalammu. Selamat untuk belajar selalu taat. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa pribadi. Ketaatan adalah kunci kemenangan. Di ketaatan sekilas tampak kekalahan. Sesungguhnya terkandung tak terbantah di dalam kemenangan yang gegap gempita. Mati karena kebenaran tampak mengerikan, tapi di sanalah kesejatian kehidupan. Seperti Stefanus yang dirajam batu, tak diubahnya iman percayanya. Ia tetap taat pada salib itu. Surga menunggunya. Terhali besi, penjara, aniaya, cambuk dan sesah, olok-olok fitnah, bahkan pembunuhan dengan cara hina, mewarnai kehidupan para rasul, nabi. Tapi mereka tidak pernah berhenti untuk melayani Allah yang hidup itu. Ketaatan mereka teruji dan terbukti. Zaman mereka usai sudah. Di sini zaman kita. Belajarlah taat pada ketetapannya. Ia akan menolongmu menikmati hidupmu. Kemenangan yang sesungguhnya. Ia akan menolongmu mengerti arti berharga dan bahagia. Karena kesejatian nilai ada pada ketaatan akan Dia. Kemerdekaan akan mewarnaimu karena ketaatan akan membuahkannya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terus ajar kami di hidup kami seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika dunia menggadang-gadang tentang kekayaan, kejayaan, kesehatan yang semu, ketika bahkan tawaran naik ke mimbar gereja menjadi tempat penawaran yang menyenangkan mata dan rasa, tolong kami supaya peka, mengerti, memaknai salib secara utuh, bahwa hidup adalah tentang mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Apapun yang kami butuhkan hanyalah tambahan yang Tuhan akan berikan. Ajar kami tak mengajari Engkau untuk apa yang Engkau lakukan, sehingga tahulah kami supaya Engkau beri kami makanan hari ini yang secukupnya. Karena itu yang Engkau ajarkan. Tak memuaskan diri hanya supaya tampak punya kelas tersendiri, tapi mensyukuri rezeki demi rezeki yang membuat kami bisa makan lebih enak karena uang ada, tetapi tak kecewa ketika uang tak punya. Kami tetap pada jalur-Mu, pada jalan-Mu. Tuhan, tolonglah supaya ketaatan kami menjadi ketaatan ketika kami sehat, ketika kami sakit, ketika kami kaya, ketika kami miskin, ketika kami beramai-ramai atau ketika kami sendiri. Di kelancaran hidup ataupun di pergumulan hidup. Terima kasih.
Hamba berdoa bagi jemaat-Mu, terus ajar kami taat di dalam-Mu di tengah kesulitan pergumulan kehidupan. Yang berdoa bagi seluruh keluarga, sebagai suami, istri, orang tua, anak mertua, mantu, ajar kami taat pada firman-Mu, membahagiakan orang di sekitar kami. Kami berdoa dan kami bersyukur pada tiap kesempatan yang Tuhan beri untuk pelayanan. Ajar kami supaya hidup sesuai kebenaran. Kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk orang tua dari Ibu Inge, mertua Bapak Robi yang lagi sakit. Tuhan menjamah memberi kekuatan kesembuhan kepadanya. Kami juga berdoa biar apa yang terjadi justru makin meneguhkan, menjadi kekuatan penghiburan bagi keluarga di dalam beriman dan melayani-Mu. Terima kasih untuk kami semua. Kami serahkan Leci yang akan menjalani penanganan sakitnya. Tuhan tolong pimpin dalam belas kasihan Tuhan. Tuhan persiapkan segalanya. Karena kami percaya hidup ini indah kalau berjalan di dalam-Mu, bersama dengan-Mu dalam ketulusan hati kami. Terima kasih untuk tiap jemaat-Mu di tengah pergumulan kehidupan mereka. Tuhan tolong, kuatkan, teguhkan di tiap langkah. Akhirnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah ketaatan hingga salib, hingga kematian mewarnai hari-hari kami. Taat hingga Tuhan memanggil kami. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Tuhan kami juru selamat penebus dosa, yang ketaatannya telah memenangkan pertandingan dunia, membawa kami kepada kehidupan kekal. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terpujilah Tuhan kami. Amin. Kita bangkit berdiri saudaraku yang kekasih, dan kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari saudara, bersama dengan jemaat gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat diserahkan duduk kembali. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini, dan mari jemaat kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan